Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu littaqwa. Inilah kampung akhirat yang indah nyaman. Kami sediakan untuk orang-orang yang tidak gila dengan kehidupan dan kemewahan hidup di dunia, dan orang-orang yang tidak membuat kerusakan di atas dunia. Dan balasan yang paling indah bagi Allah untuk orang-orang yang bertakwa adalah kampung akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Majelis Taklim Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan Provinsi Banten yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan kepada kita banyak hadis-hadis yang kita bisa baca sampai sekarang, khususnya tentang amal-amal yang utama. Sebab amal banyak sekali. Banyak sekali amal. Kata Nabi, iman itu 60 sampai 70 cabang. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wah, itu luar biasa. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah berhak masuk surga. Seandainya dosa orang yang mengucap la ilaha illallah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ini, dosanya sebanyak bintang di langit, tambah sebanyak buih di pantai, tambah sebanyak pasir di laut. Kalau dia mengucap la ilaha illallah, dia punya hak untuk masuk surga. Walau amalnya cuma sebesar pasir. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan dari neraka satu hari nanti orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal di hatinya perbuatan baik hanya sebesar biji sawi aja. Setelah miliaran tahun di neraka, tetap juga dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan, yang difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah terhadap orang beriman itu sangat kasih sayang. Enggak kekal di neraka, sayang. Kalau kafir kekal selama-lamanya. Enggak pakai waktu. Kalau orang beriman Allah kasihan. Nah, itu yang kita harapkan dengan kita memeluk agama Islam, itu yang kita harapkan. Tentu kita berharap tidak sempat masuk neraka, masuk surga langsung. Amin. Tapi kalau harus pun masuk neraka karena banyaknya dosa kita, kesalahan kita, ya Allah akan kasihan sama kita. Satu hari kita akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Yang paling lemah adalah katanya imatatul adza 'anit thariq, membuang penghalang dari jalan. Nah, itu amal paling kecil. Lewat kita ada paku, berhenti sebentar, ambil paku itu,
Pinggirkan ke tempat yang nggak mungkin mengganggu orang. Itu satu amal, satu cabang daripada cabang iman. Nggak boleh orang Islam membiarkan penghalang, apalagi membuat halangan. Satu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ila Allah taala. Apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab dengan lugas. Qala Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jadi bukan salat di awal waktu, bukan. Bukan dikatakan Nabi as-salatu fi awali waqtiha, tapi ala waqtiha, salat pada waktunya. Kadang-kadang memang salat itu digeser. Rasulullah pernah menggeser salat Isya menjadi tengah malam karena lagi ngaji. Sampai sahabat-sahabat tuh nanduk-nanduk gitu, saking ngantuknya. Tengah malam baru sholat Isya. Kata Nabi, sebenarnya saya kepingin sholat Isya itu begini, tengah malam begini. Tapi kalau saya buat tiap hari begini, kamu berat. Apalagi pekerja-pekerja berat, mengembala kambing sampai ke tengah-tengah padang rumput sana kembali lagi, itu tentu mereka ingin cepat tidur. Kalau afdolnya memang dimalamkan, tapi Rasulullah mengatakan sholat pada waktunya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebaiknya di awal waktu, meskipun boleh digeser jika ada sesuatu yang wajib. Menuntut ilmu wajib, sholat Isya wajib berjemaah disuruh. Tapi karena lagi ngaji tanggung dibahas, mundur setengah jam. Oke aja, jangan terus berdiri sholat sambil merengut lagi. Ustaz goblok, udah tahu waktu. Gara-gara ngaji dia saja dilalai-lalaikan. Bukan melalaikan, memang Rasulullah memberikan sunnahnya. Kalau ada pengajian, sholat bisa digeser. Yang kedua, qultu summa ai, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tanya lagi. Setelah sholat pada waktunya, apa amal yang paling dicintai Allah? Nah, Nabi menjawab, qala Rasulullah SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapak. Jadi nggak ada lebih hebat dari itu. Kalau kita ada uang 10 juta disedekahkan sama orang miskin, kalah dengan memberikan segelas minuman kepada ibu atau bapak kita. Kalah 10 juta itu. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Satu hari Nabi Musa berdoa. Nabi Musa bisa bicara-bicara dengan Allah, langsung dijawab. Ya Allah, siapa kawanku di surga? Beliau bertanya, sahibi fil jannah. Siapa sahabat dekatku di surga? Allah jawab, di satu kampung, di kampung sana, ada seorang laki-laki tukang jual daging di pasar. Itulah sahabat karibmu di surga, salah satunya. Penasaran Nabi Musa. Oh, kawan saya kok bukan orang alim, bukan ulama, tapi tukang jual daging. Datang Nabi Musa ke sana. Dilihatin anak muda itu memikul daging pakai bakul besar di punggungnya. Sampai di pasar, bakulnya diletakkan, kemudian dia keluarkan dari bakulnya itu daging-daging yang akan dia jual. Sambil jualan sebentar-bentar, bakulnya itu dilihat, tutup lagi, jualan lagi, dibuka lagi. Nabi Musa heran, kok ini anak muda kok senyum-senyum sama bakul sih. Setelah selesai jualan, daging itu tidak habis dijual, ada sebagian kecil dibawa pulang. Orang mau beli pun dia nggak mau jual, ini untuk saya. Dia pulang, dia pikul itu bakul, Nabi Musa ikut. Nabi Musa tanya, aku boleh ikut kamu nggak? Boleh, boleh. Saya mau ke rumahmu? Boleh. Saya orang luar kota? Iya, ke rumah saya. Ini tukang jual daging nggak tahu kalau itu Nabi Musa, kan belum ada medsos. Belum kenal. Sama-sama yang nusuk Miranto tuh nggak kenal sama Miranto. Dia nggak kenal. Jadi sampai di rumah, silakan masuk. Nah, laki-laki ini bilang, sebentar ya, saya mau berkhidmat dulu, saya mau kerja dulu. Oh iya. Maka Nabi Musa lihat anak laki-laki ini meletakkan bakul,
kemudian membuka tutupnya dari bambu-bambu lah kalau di sini ya, mengeluarkan seorang ibu yang sudah kurus tua renta dari dalam bakul itu. Banyak ada ibunya di bakul itu. Dikeluarkan, diletakkan tempat tidur, kemudian dia masak daging, masak roti, kemudian ibunya itu disuapin. Dagingnya itu dimamah dulu, ibunya udah nggak punya gigi. Baru disuapkan ke ibunya. Sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa, seneng kasih minum. Habis itu ibunya mengangkat tangan berdoa. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Terdiam Nabi Musa dengar doa itu. Ya Allah, jadikanlah anakku ini di akhirat nanti di surga duduk bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pikir ini gara-gara doa ibunya lah. Maka Allah katakan bakal jadi sahabat dekat Nabi Musa di surga. Ini berbuat baik sama ibu bapak jangan main-main. Jangan buang ibu kita dan bapak kita ke panti jompo. Di medsos saya lihat kemarin dikirim ke saya, ada seorang perempuan yang menjual ibunya. Nggak ada gunanya ibu ini katanya. Udah stroke, nggak bisa bangun dan tempat tidur. Mau dijualnya ibunya. Jangan, itu tiket masuk surga. Kalau kita sia-siakan bapak ibu kita, sama dengan membakar tiket ke surga kita itu. Qultu tsumma ay, apalagi setelah itu? Qala Rasulullah SAW, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad, bersusah payah, memperjuangkan agama di jalan Allah SWT. Dan salah satu jihad yang paling besar, mengatakan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Itu jihad paling besar. Sebab ancamannya nyawa. Ancamannya penjara, tapi dia berani mengatakan kebenaran. Itu jihad yang paling besar. Kita lanjutkan. Bersusah payah membela agama itu jihad. Paham? Di kampung kita nggak ada yang ke masjid. Yang ke masjid kita sendiri sama anak kita yang bangun, yang buka pintu, azan, bersihin masjid, qomat, sholat. Kita aja berdua sama anak kita, berdua. Jangan putus asa, jangan bilang, alah orang kampung nggak ada yang ke masjid, dah sekalian aja kita sholat di rumah, tutup aja di masjid. Menghidupkan masjid ketika orang lain di kampung itu tidak ada yang menghidupkannya, itu jihad fisabilillah itu. Karena azan itu fardu kifayah. Kalau masjid ini tidak ada azan sekali aja, seluruh orang komplek ini dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Itu fardu kifayah azan itu. Begitu. Kalau di desa kita tidak ada orang pakai kerudung. Yang pakai kerudung cuma istri dan anak kita. Diejek-ejek orang. Ninja. Tukang jual ayam, macam-macam kan. Terus istri kita bilang, udahlah Pak, tanggungnya Pak, sekampung nggak ada yang pakai, cuma aku sendiri sama anak kita Pak. Besok-besok aku ikut orang itu aja. Jangan! Mempertahankan agama di tengah-tengah kerusakan itu jihad fisabilillah. Jadi jihad bukan hanya perang. Perang itu dalam Islam cuma membela diri aja. Defensif, diserang ya kita ngelawan. Mana pernah Rasulullah menyiapkan pasukannya untuk negara orang? Nggak pernah Rasulullah gitu. Jadi perang itu juga jihad, qital bahasa Arabnya. Minal jihad, salah satu dari cabang jihad. Tapi jihad bukan hanya perang. Keluar dari rumah menuntut ilmu ini juga jihad. Dan itu amal nomor 3 paling besar. Setelah sholat pada waktunya berjemaah di masjid, berbuat baik sama ibu bapak, membela agama atau jihad fisabilillah, susah payah menjalankan agama. Sekarang ini mau dipelintir. Membela agama itu sholat, zikir, baca Quran, pokoknya beramal untuk dirimu itu membela agama. Bukan harus membela agama itu mendakwah ini itu ini. Kok lebih pandai dia dari Rasulullah. Sampai ada orang tega mengatakan nggak ada itu bela-bela agama. Agama kok dibela-bela? Iya, yang nyuruh membela agama siapa? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman jin atau manusia, kunu ansarallah, jadikan dirimu pembela-pembela Allah. Itu Quran surah As-Saff
Ayat terakhir. Allah kok dibela? Memang Allah lemah, perlu pembelaan. Kita ini sholat bukan karena Allah perlu disolati, tapi karena kita perlu dengan sholat. Kita membela Allah, membela agama Allah, bukan Allah perlu dibela. Kita yang perlu membela agama Allah untuk kedudukan kita yang mulia di dunia dan akhirat. Bukan untuk Allah. Seluruh dunia boikot, nggak ada yang sholat, Allah tetap Allahu Akbar kok. Betul? Seluruh dunia sholat semua 7,8 miliar, Allah nggak bertambah besar, tetap aja Allahu Akbar. Paham? Seluruh dunia tidak mau peduli dengan agama, hancur agama di dunia ini, Allah tetap Allahu Akbar. Quran yang nyuruh kita membela agama Allah. Bahkan Banser, Ansor itu lambangnya itu nahnu ansarullah. Kami adalah pembela-pembela agama Allah. Di lambangnya itu ditulis nahnu, kami, Ansor maksudnya, ansarullah, pembela-pembela Allah. Ditulis di lambangnya itu. Saya bacakan satu hadis lagi. Ma'iz, daripada Ma'iz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu su'ila ayyul a'mali afdal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, apakah amal-amal yang paling utama, yang paling hebat, paling utama? Qala, menjawab Nabi, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Wah, itu karena mengucap syahadat itu menghancurkan dosa kekafiran seumur hidup. Saya sering ceritakan, ada satu orang kafir 100 tahun, ateis, nggak percaya Tuhan, berzina, mabuk, mencuri, semua dia kerjakan, namanya nggak percaya Tuhan. Tiba-tiba setelah umur 100 tahun dia ketemu ulama, ngobrol-ngobrol, Bapak umur berapa? 100 tahun. Wah, kalau mati Bapak gimana? Ya mati aja. Bapak itu ada yang menciptakan, Pak. Bapak nggak jadi sendiri. Mulai bergetar jantungnya. Bapak itu diciptakan oleh yang menciptakan alam semesta, yang disebut Rabbul Alamin, penguasa dan pemelihara alam semesta. Mulai bergetar dia. Bagaimana kalau Bapak nanti mati menghadap yang menciptakan alam semesta ini, termasuk yang menciptakan Bapak itu? Apa kira-kira jawaban Bapak kalau ketemu dengan Allah itu? Wah, kalau begitu aku masuk Islam lah. Dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul dalam hadis Bukhari mengatakan, innal islama yahdimu makana qablahu. Adalah sesungguhnya Islam itu menghancur leburkan, mencuci bersih seluruh dosa-dosa orang yang sebelumnya mengucapkan kalimat itu. Jadi dia belum mengucapkan kalimat itu, seluruh dosa-dosanya itu dicuci bersih setelah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Hebatnya itu. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Maka hebat. Tapi tetap aja dia kalah dengan orang yang sempat beramal soleh. Seandainya dia habis ngucap keluar dari masjid, ditabrak mobil, mati, wajib baginya masuk surga. Di zaman Nabi ada 2 orang sahabat masuk surga, masuk Islam. Yang satu masuk Islam terus mati. Yang satu masuk Islam, matinya setahun kemudian. Sahabat Nabi mimpi, kawannya mimpi, bahwa masuk surga duluan yang belakangan mati, baru yang duluan mati. Beliau datang sama Nabi, nanya, ya Rasul, aku mimpi si Fulan dan si Fulan itu kan sudah mati. Betul, masuk Islamnya kan bareng-bareng. Aku mimpi yang masuk surga yang belakangan mati. Yang setahun kemudian mati duluan masuk surga, baru yang di belakangnya itu nyusul yang masuk surga yang duluan mati setahun. Ya benar kata Nabi. Karena yang mati duluan nggak sempat beramal soleh, mengucap mati. Sedangkan yang setahun kemudian sempat sholat setahun, puasa Ramadan sebulan, bayar zakat sekali, betul nggak? Zikir dan lain-lain. Tentu dia lebih masuk surga duluan daripada kawan yang duluan masuk Islam sama-sama yang duluan mati itu.
Jadi iman ini memang hebat. Dan iman ini, orang yang beriman, dia akan menunjukkan perilaku yang ajaib, yang tidak terbayangkan dengan akal. Itu kekuatan iman itu. Sumayyah radhiyallahu anha, budak Abu Jahal, masuk Islam dengan suaminya Yasir radhiyallahu anhu dan anaknya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Itu dipukuli. Bapaknya Yasir itu disalib, pukuli, suruh murtad lagi masuk agama Quraisy, nggak mau. Akhirnya putus asa ini Abu Jahal, ditombak kemaluannya itu. Sumayyah itu kemaluannya ditombak sampai tembus ke mulutnya. Mati. Begitu jahatnya Abu Jahal ini. Itu suaminya lihat istrinya ditombak dari kemaluannya tembus ke mulut, itu istrinya lihat. Ammar bin Yasir juga lihat. Kata Abu Jahal, ini binimu. Kamu mau kubikin begini juga? Yasir diam saja. Ayo, katakan Tuhan adalah Lata dan Uzza. Dia nggak mau. Sampai dipukuli, disalib, akhirnya mati juga. Namun berubah tidak. Itulah keajaiban iman. Akhirnya Ammar bin Yasir diletakkan patung. Ayo bilang Tuhan adalah Lata dan Uzza. Kalau enggak kamu akan seperti bapak mamamu. Saat itulah Ammar bin Yasir menjerit. Sesungguhnya Lata dan Uzza adalah Tuhan. Rasulullah dengar. Dari rumahnya Arqam bin Abil Arqam, semua sedang di situ ngaji. Semua sahabat-sahabat, aduh kasihan Ammar bin Yasir. Dilepaskan Ammar bin Yasir. Ketemu sama Rasul. Saya telah murtad ya Rasul. Rasulullah bilang tidak. Mulutmu mengatakan begitu, tapi hatimu tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini dalil diambil sama orang Syiah. Boleh bohong. Takiyah katanya. Padahal ini menyelamatkan nyawa. Ammar bin Yasir tidak pernah murtad dari Islam. Ajaib. Orang beriman itu ajaib. Ada orang Islam, orang beriman, tersesat di laut 3 hari. Kapalnya pecah. Dia selamat karena berpegangan pada sebuah sekeping papan. Setelah 3 hari sampai ke pantai, diambil sama orang kampung. Kemudian dibawa ke rumah kepala desa. Kamu berapa lama udah di laut? 3 hari, ini hari yang keempat. Kasih minum teh manis, susu, disiapkan makanan. Udah 3 hari nggak makan. Ya makan, dikasih 1 piring nasi. Kemudian semangkok kari. Silakan makan. Dia tanya, ini kari apa? Ini kari anjing. Langsung orang itu bilang, saya tidak makan kari anjing, haram. Kamu sudah 3 hari nggak makan. Makan aja. Saya makan nasi aja pakai garam. Ajaib. Orang Islam itu ajaib. 3 hari nggak makan, ada kari kambing, kari anjing, dia lebih memilih makan nasi pakai garam. Ajaib. Makanya dibilang Nabi paling afdal ini amal. Beriman dan menjaga iman. Kalau iman nggak ada, mana bisa dia menepiskan itu semua. Yang haram, yang halal sama saja sama dia. Yang haram aja susah dapatnya, apalagi yang halal kan udah. Tidak ada iman. Meskipun dia mengaku dia beragama Islam, agamanya, KTP-nya ditulis agamanya Islam, tapi kalau dari perilakunya tidak bisa menepis sesuatu yang dilarang Allah, diragukan iman. Mungkin terlalu lemah iman. Bukan tidak ada, bukan hilang, tapi terlalu lemah. Imannya kalah dengan nafsunya. Imannya tahu ini haram, tapi karena nafsunya besar, imannya kalah dengan nafsunya. Satu hari saya naik pesawat Buruk dari Jakarta ke Medan. Waktu itu masih ada Buruk, Simpati, Garuda, Merpati, Mandala. Waktu itu saya naik Buruk.
Bersama saya beberapa itu apa namanya atlet-atlet, baru ada PON. Saya naik pesawat, duduk di pinggir dekat jendela. Tiba-tiba sudah naik, ada satu perempuan naik. Duduknya di pinggir gang, jadi di tengah-tengah antara saya dengan perempuan itu nggak ada orang, kosong. Dia letakkan tas kecilnya di atas, terus dia duduk. Pakaiannya robek di paha, robek di dada, robek di ketek, pokoknya kurang bahan lah. Ini dahsyat perempuan ini, cenut, udah robek-robek ketat lagi. Begitu dia lihat saya, dia berdiri, dia buka lagi itu tempat barang itu, dia ambil kopernya, dia tarik satu selendang besar, pasmina namanya. Terus dia tutupkan ke pahanya, ketutupan lah, kalau enggak kan bahaya. Cuman sejengkal begitu. Berarti dia menghargai saya kan. Pakaian begini, itu gunanya pakaian gini, jangan bilang nggak ada gunanya. Ini pakaian Arab ini, daster. Berangkatlah pesawat, baru terbang kena badai. Seumur hidup saya mungkin 1000 kali lebih saya naik pesawat. Baru hari itu saya mengalami badai, tiba-tiba jatuh, udara kosong, jatuh pesawat itu, tiba-tiba naik lagi, guduk. Luar biasa ini, saya pikir. Semua diam, mencekam. Perempuan sebelah saya itu, yang bajunya robek-robek itu, dibukanya tas kecil, diletakkannya tas kecil di antara saya dengan dia, dibukanya. Diambilnya buku kecil, dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Saya lihat gitu, kalah Ustadz dibikinnya. Ajaibnya iman itu. Orang maksiat begitu aja ketika kepepet pulang dia sama Allah SWT. Jadi itulah iman itu, jangan kita anggap remeh dengan iman. Kemarin kenapa dia pakai baju begitu? Nafsunya gede, kalah iman itu. Dengan nafsunya dipakainya baju buka aurat. Tapi ketika hampir mati, menang imannya, kalah nafsunya. Yasin dibacanya. Udah nampak Polonia. Ini udah deras-derasnya. Polonia udah nampak. Pesawat udah mau turun, udah nampak gereja Polonia itu sebelah kiri udah nampak. Saya kan sebelah kiri lihat. Setiap saya mendarat saya lihat gereja itu. Tiba-tiba kan naik lagi. Naik lagi. Diumumkan tidak bisa mendarat di Polonia. Mendaratnya di Batam. Di Batam mendarat. Wah, di Batam terang, cerah. Kira-kira 2 jam berangkat lagi. Saya sholat zuhur. Saya bilang, ayo saudara-saudara kita sholat zuhur. Udah masuk waktu zuhur. Nggak ada yang sholat. Saya sendiri aja. Penumpang sepesawat begitu. Berangkat lagi. Begitu naik, badai lagi. Rupanya di bawah ada terang, di atas ngeri. Mulailah semua ketakutan lagi. Perempuan itu bilang sama saya, Pak Kiai, doalah Pak Kiai biar selamat. Nggak mau, saya bilang. Ya Allah, jatuhkan aja pesawat ini. Nangis ya, jangan begitu Pak Kiai. Tadi diajak sholat nggak mau. Sekarang udah kena badai, takut mati semua. Saya waktu itu berdoa, ya Allah, seandainya hari ini jatuh pesawat terbang ini mati, saya nggak minta selamat, saya nggak minta hidup, saya nggak minta tambah umur. Kalau memang takdir hari ini mati, mati aja. Hanya satu permintaan hamba, ya Allah, matikan hamba dalam keadaan sedang dakwah, dicatat sebagai orang yang sedang berdakwah, mati husnul khotimah. Itu aja saya doa. Mencekam sekali, saya lihat keluar, ada orang pakai serban di luar itu. Malaikat maut, saya pikir. Sekali saya lihat lagi, bayangan saya. Akhirnya pesawat mendarat jam 6 sore.
Ya, itu pesawat balik lagi ke Pekanbaru. Nggak jadi mendarat Polonia, Pekanbaru. Kemudian berangkat lagi, sampai di Medan itu jam 6 sore. Berangkat dari Jakarta jam 6 pagi. Pesawat hari itu tidak ada yang mendarat. Garuda semua nggak mendarat. Ini yang nekat Buruk aja. Ya mendarat aja. Mendarat. Udah ada brown wheel. Menjaga situ 8 atau 10 pemadam kebakaran itu sudah mendarat. Semua nangis. Peluk-pelukan semua. Nangis. Untuk ini perempuan ini ada kursi kosong nih. Kalau enggak takutnya saya belum. Astagfirullah. Gitu. Saya minta paling belakang turun. Ya aja orang turun semua. Baru saya lihat pilotnya pun menangis. Memang mencekam hari itu. Tapi itulah ajaibnya iman. Sejauh-jauhnya orang beriman berbuat kejahatan, maksiat, nun jauh di sudut hatinya itu mengakui juga dia ada kekuatan yang maha kuasa di alam semesta ini, yaitu Allah. Oleh karena itu jangan kita menghina orang beriman. Sibabul muslim fusuk. Sibabun muslim fusuk. Menghina orang Islam itu dosa besar. Wa qitaluhu kufur. Membunuh orang Islam dosa paling besar. Kita usahakan naikkan imannya. Dia Islam tapi mabok, dia Islam tapi jadi pelacur, dia Islam tapi jadi pencuri, dia Islam tapi menghina Allah dan Rasulnya. Naikkan imannya. Wa qul ja'al haqq. Katakan hai Nabi Muhammad sama umat semua, datangkan kebenaran. Wa zahaqal batil. Nanti kebatilannya akan dihancurkannya sendiri. Kita tidak tahu kejahatan kita. Yang tahu kejahatan kita hanya kita. Apa yang kita buat di rumah kita, tidak ada yang tahu. Bagaimana supaya berhenti? Iman kita harus naik. Datangkan kebenaran. Kita pergi umroh misalnya. 9 hari cuma zikir, baca Quran, masjid, zikir, baca Quran, doa, nangis, tobat. Itu iman kita naik, tidak terasa. Begitu pulang berubah. Ini koleksi film-film porno ini jahanam ini. Delete. Yang ngerekam dia, yang delete dia juga. Kok di delete? Saat itu imannya sedang naik. Paham? Nah, ini yang paling afdal, iman. Al-imanu billahi wahdah. Beriman kepada Allah. Ini amal yang paling utama. Wahdah. Esa Allah di hatinya. La syarika lahu. Tidak ada syarikat, tidak ada tandingan. Siapa yang melihat Allah? Sama siapa meminta? Sama Allah. Siapa yang menjaga kita? Allah. Apa-apa yang terjadi di dunia ini karena siapa? Karena Allah. Nggak ada yang lain. Itu yang paling afdol. Jangan campur-campur Islam, tapi manggilnya Roro Kidul. Roro Kidul sudah saya perintahkan untuk menempel. Mana ada orang Islam manggil-manggilnya Roro Kidul supaya aman. Ya, TNI Polri 30.000 kurang aman. Harus manggilnya Roro Kidul, Nyibrorong, Toyol, babi ngepet segala macam. Jangan kamu serikatkan Allah. Ini udah menghina, ini budaya nasional. Ini saya cerita agama Islam. Kalau nggak senang nggak apa-apa bagi saya, betul. Kalau nggak senang nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan kami. Ini saya sedang ceritakan hadis Nabi. Saya sedang ceritakan keimanan Islam. Kalau kamu nggak percaya, lakum dinukum. Bukan kami menghina, kami tidak mau Allah itu disanding-sandingkan dengan siapapun. Betul. Wahdahu la syarika. Allah itu Maha Esa, nggak ada sekutunya. Ini sekarang ini payah dengan alasan kebudayaan. Agama dirusak, tauhid dikotori. Padahal menjaga tauhid murni 100% dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945.
5. Jangan tersinggung ente. Ini keyakinan saya. Ya silakan. Tapi saya nggak mau keyakinanmu itu kau akukan sebagai ajaran Islam. Islam nggak mengenal itu. Paham? Summal jihad. Kemudian jihad. Ini menyampaikan ini pun jihad ini. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Walau orang musyrik, orang munafik nggak senang, nggak ada urusan. Betul? Nggak ada urusan. Kita nggak boleh begitu. Kita harus adem. Kita harus rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu menebarkan rahmat, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu wa kana bil mu'minina rahima. Rahmat Allah itu hanya untuk orang beriman. Jangan dengan alasan menebarkan rahmat, maksiat ditoleransi. Bencong diundang, disuruh ceramah di depan ribuan orang. Kau bilang toleransi. Bukan toleransi itu. Kamu menghina orang Islam, ulama, dan kamu memberi panggung kepada orang maksiat. Kamu menghina agama Islam. Kalau nggak bawa-bawa Islam, monggo aja, ya nggak? Dia naik panggung, dia ceramah. Sabto darmu, ketoro colo, ketoro, apalah terserah lah, asal jangan bawa-bawa Islam. Tapi kau bawa-bawa Islam, keadaanmu seperti itu menghina Allah, betul? Sempat bencong khutbah Jumat. Alhamdulillah, kita orang udah kumpul sini mau salat Jumat. Terus kita manggut-manggut gini, hebat bencong ini akhir. Itu bukan agama, itu bukan toleransi, itu mendukung kedurhakaan kepada Allah Subhanahu. Jelas-jelas bencong dilaknat Allah kok. Dijadikan khotib Jumat. Walaupun saya bencong, tapi hari ini saya jadi khotib. Ini tandanya toleransi. Bukan toleransi itu, gila. Memberi panggung kepada pelaku-pelaku kedurhakaan kepada Allah SWT. Menyampaikan kebenaran ini, jihad ini. Nggak, saya bayangkan kalau di Masjid Bintaro ini besok bencong ceramah maulid. Mari kita zikir dulu sebelum maulid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedap kalian itu. Ya, itu kan menghina. Mereka kan diberi hak yang sama, harus dirangkul. Rangkul? Kau yang ngerangkul, aku nggak tahu. Summa hajjatun barrah. Kemudian melakukan haji yang mabrur. Nah, jadi haji mabrur ini termasuk jihad. Kalau dalam hadis lain nomor 4. Nomor 1, sholat pada waktunya. Nomor 2, berbakti pada ibu bapak. Ketiga, jihad fisabilillah. Nomor 4, hajjun mabrur. Hajjun mabrur ini kenapa masuk dia? Karena perempuan sulit untuk mengadakan jihad. Jihadnya perempuan adalah keluar dari rumahnya dengan susah payah untuk menjalankan ibadah haji. Jadi haji bagi wanita itu jihad. Saya terasa sekali kalau bawa perempuan. Saya kemarin 2017 bawa istri. Diundang Raja Saudi ya. Ada seorang kaya namanya Syekh Khalid. Istri saya itu mau operasi kaki, ada mata ikan, terus ada kapalan gitu di jempolnya. Saya bawa ke dokter, kata dokter, bisa nggak kira-kira ini baik dalam 2 minggu? Insya Allah bisa, kata dokter. Dioperasi, rupanya sebulan belum sembuh, nggak bisa jalan dia. Kalau mau naik haji, kata istri saya, udahlah bang, batalkan aja lah naik haji, saya nggak usah bang aja. Nggak bisa. Yang minta naik haji kamu. Tahun 99 dia naik haji sekali, tahun 2017 sekali lagi. Saya udah 9 kali naik haji. Ini saya mau naik haji ini karena diundang, karena kamu minta.
Singkat cerita, saya beli kursi roda, saya dorong istri saya. Tidak boleh siapapun mendorong kecuali saya sampai pulang. 21 hari saya urusin. Memang susah kalau perempuan, memang jihad. Nah, dia mau ke kamar mandi dia susah. Dia mau kemana-mana harus dikawani. Dia bilang sampai nangis dia. Bang, saya bikin susah. Enggak, kamu mengurus saya 25 tahun. Saya mengurus kamu 21 hari. Belum pantaran, belum berimbang. Kalau saya ngurus kamu 25 tahun baru sama, seri. Ini belum, saya cuma 21 hari. Dan memang baru kita bisa paham bahwa haji bagi perempuan itu sangat payah. Dia mau pergi harus dikawani, nggak bisa sendiri. Nah, itulah gunanya kita suaminya, jangan malas-malas pula kita. Mas, saya ke masjid, kamu aja ya. Saya capek. Pergilah istrinya ke masjid sendirian. Kita berdosa sebagai suami. Kok kita biarkan istri kita pergi sendirian? Apalagi orang Arab lihat perempuan Indonesia, wah, Siti Rahmah, bagus. Dipegang sama bini kita tuh, bagus. Kalau aku tekek kata kepala itu bini aku gitu kan ya. Mana bisa begitu? Tapi begitu. Maka dimasukkan oleh Rasulullah hajjah barrah, haji yang mabrur, sebagai jihad yang nomor 4, terkhusus untuk perempuan. Kita saya tanya, naik haji itu payah enggak? Berat atau enggak? Berat. Jamrah itu 7 km. Itu kalau di depan pintu terowongan, saya diletakkan di pintu terowongan itu. Jamrah 7 km jalan kaki. Ampun. Kan main-main, walaupun di dalam terowongan itu ada AC, ada macam-macam, tidak panas, tapi jalan kaki 7 kilo. Jadi itu memang jihad haji mabrur. Termasuk umroh, karena umroh itu juga wajib sekali seumur hidup bagi orang yang ada kemampuan. Haji wajib sekali seumur hidup, umroh juga wajib sekali seumur hidup, karena perintahnya pakai waw atof, wa atimmul hajja wa al umrata lillah. Wanya uzkur ibtida, ingat olehmu ya. Maka oleh karena itu sempurnakanlah haji dan sempurnakanlah umroh karena Allah. Nah, jadi itu berarti haji wajib hukumnya fardu, umroh juga hukumnya wajib, sama itu. Terus tafdalu sa'iral amali kana bainal matla'i syamsi ila maghribiha. Itu semua amal ma'ruf. Jarak antara satu amal ma'ruf dengan amal yang lain sejauh terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Masya Allah. Jadi amal yang disebut Nabi ini dibanding dengan amal yang lain itu sejauh terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Berapa jauh itu? Ada duit sedekah dibanding dengan ngasih minum ibu, itu jaraknya sejauh matahari terbit dan tenggelam. Sholat pada waktunya berjemaah ke masjid dibandingkan dengan zikir, jaraknya seperti matahari terbit dari barat sampai ke timur. Lebih afdol sholat pada waktunya, lebih afdol urus ibu bapak, lebih afdol jihad membela agama daripada kita zikir. Zikir sehari semalam nggak berhenti-berhenti, kalah dengan satu kalimat yang benar yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Kalah zikir seharian itu. Zikir seharian nggak ada resiko, nggak ada resiko. Tapi kalau Pak Gubernur, Bapak jangan kasih izin itu tempat-tempat pelacuran, tempat mabuk-mabuk itu diharamkan Allah, dan negara menjamin tiap-tiap umat beragama menjalankan agamanya. Tidak ada satu agama pun dari 6 agama yang resmi yang membolehkan pelacuran. Maka saya minta Pak Gubernur jangan keluarkan izin untuk tempat itu. Itu kan berat ngomong begitu. Datang gubernur, diam dia tanya sama, itu siapa? Itu dosen
Di mana? Di IAIN. Di teleponnya rektor IAIN. Itu dosen, iya, kurang ajar, pindahkan ke Papua. Resikonya begitu. Jangan dibilang gak ada resiko, cuman bikin tweet aja. Jangan cemen, copot kolonel. Padahal gak sebut nama. Copot pangkat jabatan. Kalaupun dibawa ke pengadilan, saya jamin nggak bisa diadili, karena dia nggak sebut nama, betul nggak? Siapa yang maksud Anda? Jangan cemen Pak. Siapa? Bapak di sini. Suami saya. Ayo. Oh bukan tuh maksudnya, saya kok lebih tahu-tahu dari saya. Nggak bisa. Hukum ini baru bisa dijatuhkan vonis jika hukum itu tidak abstrak, tapi konkret. Kalau abstrak nggak bisa. Yang kedua, harus ada bukti dan ada saksi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, jilid keempat nomor 342 dari kitab Muntakhab Hadis. Terakhir, alam tasmaun, belumkah, tidakkah kamu mendengar? Alam tasmaun, Rasulullah bersabda ini, tidakkah kamu mendengar? Belum tahu dia, gitu kalau bahasa sininya. Kalian belum tahu ya? Gitu. Alam tasmaun, innal badadah minal iman. Sesungguhnya hidup sederhana itu sebagian dari iman. Kita ini, kenapa? Ini pengalaman hidup kita. Kenapa orang berbuat jahat? Misalnya korupsi. Udah jelas korupsi itu hukumannya di penjara, betul? Aduh, wali kota Medan 3 berturut-turut masuk penjara. Saya orang Medan, alangkah malunya. Terima suap. Udah tahu. Nah sekarang masalahnya kenapa sih minta duitnya udah 20 miliar ini. Ini sepupu saya masih, saudara saya, famili saya masih. Duitnya di bank disimpan 20,8 miliar. Duit 200 juta dicekek juga. 20 miliar itu nggak habis sampai dia mati, betul? Betul? Ngapain ngambil lagi? Karena tidak mau hidup sederhana. Kuncinya itu ada. Saya kerja 7 tahun jadi direktur keuangan. Pernah jadi direktur utama pun saya. Beberapa anak buah saya mencuri, di audit ketahuan, saya panggil, kunci pintu. Udah, kamu mencuri, ini buktinya. Dia tunduk, iya Pak. Bagaimana kita buat ini? Nangis dia, saya nggak perlu tangisanmu. Gimana kita buat? Peraturan cuma 2. Saya buat peraturan cuma 2. Pulangkan duit, saya beri surat berhenti, terhormat. Kamu bisa kerja di tempat lain dengan surat berhenti itu. Tapi kalau kamu nggak pulangkan, kamu pasti saya penjarakan. Sekarang pilih 2, masuk penjara atau pulangkan duit. Dia bilang kalau saya pulangkan duit, saya dipenjara. Tidak, saya kasih surat berhenti, tidak dipecat. Saya mau pulangkan duit Pak, tunggu mobil saya jual. Ya. Sebab dia 7 tahun kerja saya lihat, jujur. Sekali ini aja dia kena. Terus saya tanya, kenapa sih kamu mencuri? Dia bilang, saya mau pesta Pak. Adik saya mau kawin. Saya perlu duit untuk pesta adik saya 100 juta. Jadi saya ambillah duit perusahaan. Nah, kan gak mau hidup sederhana. Pesta kawin 100 juta. Cari perempuan yang mau kita kawini 3 juta kan ada. Ada nggak dia yang mau dikawini 3 juta? Nggak mau. Ampunlah kalau begitu. Istri saya kawini, maharnya 5.000 rupiah. Dia minta Quran 1. Saya beli yang terbaik, harga 5.000. Kakaknya minta, kamu nyumbang berapa deh? Kita mau kenduri. Kakak minta berapa? 500.000. 500.000 saja.
Aku melamar dia. Murah, 27 tahun sudah berkawin. Dan dia insinyur, teknik kimia, dosen. Mau? Kalau saya begitu, nggak mau kau kawini dengan duit segini, terpaksa aku cari orang lain yang mau dengan duit segini. Dunia lebar. Ini nggak mau berdagang, nggak mau hidup sederhana. Istri pergi ke Athena, Turki, Eropa, kacamatanya dia hitam kayak jengkol itu kan, tasnya rupanya lakinya mahal. Istri saya kan ada, saya punya istri juga. Jalan-jalannya mana? Ragunan. Datang pemilih kakak-kakaknya datang liburan sekolah. Saya bilang ya jalan-jalan kita ke Taman Safari. Kata istri saya, tarik saya ke kamar. Mahal. Terus Ragunan. 5.000 perak Ragunan tiketnya. Dibawanya tikar dari rumah. Dimasaknya rendang segala macam, nggak beli. Saya pikir bukan pelit istri saya, nggak pelit, tidak pelit istri saya. Duit belanja aja dikasihnya semua orang. Kalau orang minta, masalahnya bazar hidup sederhana. Bajunya 2, hitam-hitam 2 bajunya, baju rumahnya 5. Saya pulang dari Solo, saya belikan 7. Berapa 2 bulan kemudian saya tanya, bajunya mana? Ada. Kok nggak pernah saya lihat dipakai? Bukanya aja. Ini. Oh, kok tinggal 2? Kan masih ada 5. Jadi yang saya bawa 7 mana? 5 dikasihkan orang. Kok nggak dikasih yang lama? Kan disuruh sedekah yang terbaik. Aduh. Jadi saya nggak perlu nyolong. Buat apa nyolong? Istri nggak pernah beli lipstik aja nggak pernah. Istri saya nggak pernah beli lipstik. Orang dia pakai cadar, untuk apa lipstik? Dilipstiki terus pakai cadar. Ternyata Nabi mengatakan, belumkah kamu tahu? Nggak tahu kamu nggak tahu. Belum pernah dengar. Innal badadata minal iman. Hidup sederhana itu sebagian daripada iman. Coba kalau keperluan kita cuma nasi, ikan goreng, rebus bayam. Sambal udah 4. Nasi, sambal ikan, rebus bayam 3. Setiap hari begitu. Besok nasi putih, gulai ikan, sambal terasi. Pokoknya 3 aja. Kira-kira perlu nyolong nggak? Nggak perlu nyolong. Tapi kalau makannya mau beef stick lidah, restoran di Abuba, mana cukup gaji tukang ojek 3 juta sebulan. Makanya hiduplah sederhana. Tidak ada beban. Apalagi zaman sekarang, masak nasi pakai rice cooker, betul. Cuci baju pakai mesin cuci. Nah, bikin sambal pakai blender. Nah. Nggak perlu banyak waktu. Cuci beras dan cekik. Nanti masak sendiri. Basuh baju dalam mesin cuci, cekik. Nanti kering sendiri. Ya kan? Nah, tinggal dia baca Quran. Berapa enaknya hidup zaman sekarang. Mau air tinggal buka keran, cur. Kalau dulu mau air pergi ke sungai. Turun dulu ke sungai sana. Berat-beratnya bukan main. Nah sekarang kan dengan hidup sederhana aman sih. Kalau ya kan makan kita mau enak. Rezeki makan itu kan Allah yang ngatur. Betul. Kita sediakan makan enak, pun belum tentu kita makan. Ada satu orang, suaminya ulang tahun. Suaminya telepon. Dek, tadi abang tinggalkan duit udah belanja. Dia suaminya minta bikinkan kari kambing, sambal udang. Karena ulang tahun, istimewa sedikit. Ya, siap bang. Jam 9, suaminya telepon. Bagaimana? Sudah mulai dimasak bang. Dagingnya sudah dimasak, Masya Allah. Jam 11 telepon lagi, bagaimana? Kari kambing udah siap bang, sekarang tinggal bikin sambal udang. Oh, udah khatam saya 2 juz bang. Oh, Masya Allah. Tinggal bagaimana? Udah ready bang, habis zuhur siap makanan. Dia pun sholat zuhur, kemudian dia siap-siap barang-barang di kantornya, dia turun. Mau pulang ke rumah, istirahat zuhur, turun, ketemu bosnya di bawah lift.
Bosnya mau masuk, ketemu. Mau kemana? Kata bosnya. Pulang bos, mau makan siang di rumah hari ini, hari istimewa. Nggak bisa, hari ini rapat. Kita mau pengamanan pelantikan presiden. Naik lagi. Lantai 17 naik lagi. Tapi belum makan bos, makan disediakan kantor. Rapat, duduk semua orang-orang penting. Sebelum kita mulai rapat, kita makan siang dulu. Karena rapat kita akan lama. Nasi bungkus, dibuka ikan gembung. Jangan kita pikir kalau kita punya uang banyak terus nanti akan hidup bahagia, seneng. Yang ngatur siapa? Rabbul Alamin. Akhirnya dia telepon istrinya. Dek, apa? Sialan. Hari kambing. Udah siap? Oh udah bang. Nasi beras sampun. Ikan gembung. Nggak bisa pulang. Ada rapat pengamanan presiden. 1:30 adik iparnya, adik si laki-laki ini lewat depan rumah kakak iparnya, meletus ban sepeda motor, dor, didorong, jumpa tukang ban. Ini bang ditampal, tampal apa? Robeknya 2 jengkal kok. Jadi dia apa? Diganti. Ya udah ganti bang. Mana ada sini? Saya tukang tampal ban biasa kok. Nanti saya belikan dulu ke Senen. Mak belinya ke Senen. Berapa lama? Ya tergantung busnya. Paling cepat 1,5 jam lah. Oke. Ya lah bang. Beloklah dia ke rumah abangnya. Assalamualaikum. Kata kakak iparnya. Waalaikumsalam. Tumben kau datang. Iya kak, pulang kuliah lewat tadi. Pecah pula ban sepeda motor itu. Cocok lah. Rezeki kau rupanya ini. Apa? Kari kambing sama sambal udang. Mak namanya anak kuliah. Disikat jalan 5 ekor udah. Kari kambing 2 piring. Alhamdulillah. Memang rezeki adik itu bukan rezeki abangnya. Duit abangnya. Abangnya yang suruh bikin makanan, tapi yang makan ditunggu sampai jam 11 malam belum pulang juga. Akhirnya istrinya telepon, bang kok nggak pulang? Ini hari nggak bisa pulang, abang kena piket pula. Di lapangan abang yang bertanggung jawab hari ini. Sampai kapan abang pulang? Besok jam 12. Basilah kari kambing itu. Kita mau atur apa? Kita ini cuma bisa menjalankan takdir Allah. Tapi kalau kita mengatur diri kita dengan hidup sederhana, nggak ada beban hidup ini. Betul? Berhentikanlah sesuatu yang tidak ada manfaat. Beli pulsa, nge-SMS bini orang, aduh, I love you baby, ya lah. Sudahlah itu. Kita berhentikan aja yang gitu-gitu. Orang yang masuk surga Firdaus diceritakan di surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, telah sukses orang beriman. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, mereka yang terhadap hal-hal yang enggak ada manfaat mereka menghindar. Main catur 3 jam cuman 1 kalimat aja, sekak. Berkerut nih, kayak baca komik Shinchan. Sekak. 30 tahun itu aja, sekak. Sekak. Allah, orang beriman itu kata Allah meninggalkan yang tak ada manfaat. Ini catur manfaat, olahraga. Keringetan aja enggak. Olahraga, siapa yang meletakkan catur salah satu cabang olahraga? Ada keringetnya. Walaupun kedingin sampai begini, ada keringetnya keluar. Nggak cocok itu. Catur terus dikeluarkan itu dari cabang olahraga. Terus gembira, main kertu. Termasuk olahraga main kertu, gambling. Truk gembira masuk dalam cabang olahraga, betul nggak? Itu truk, tahu main truk tuh? Yang paling rendah 8.
Yang paling tinggi apa? As. As. 11 as. Yang paling tinggi king. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan agama, hidup sederhana. Innal badadata minal iman. Diulangi Nabi lagi, sesungguhnya hidup sederhana sebagian dari iman. Yakni at-tafaqquh, taqahhul. Ya, mutqahhil adalah orang yang kulitnya tidak bercahaya karena susahnya bekerja mencari nafkah. Jadi supir ojek, tukang jual dagangan keliling, nelayan yang mendayung perahu cari ikan, itu kulit-kulitnya kan kering-kering itu. Saya tidak, saya nggak dapat ini hadis Nabi ini. Ya. At-taqahhula, saya nggak masuk sini. Sebab saya cari duit nggak susah. Nah, dari dulu, dari kecil saya cari duit nggak susah. Nulis, melukis, jual tanah. Pokoknya saya cari duit nggak susah. Ngajar di sekolah, tidak susah. Nggak dapat saya ini. Mana tahu yang hadir dan yang mendengar ceramah ini, Anda termasuk orang yang kulitnya kering karena susah cari makan. Dayung sampan, dayung beca, narik ojek, jual ikan keliling kompleks. Pokoknya yang berpanas-panas terik itu, sehingga kulitmu hitam, angus, kering. Itu badalah. Dan itu adalah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ada satu hadis tentang itu. Al-kasibu minal halali karimun 'ala Allah ta'ala. Orang yang banting tulang, peras keringat cari nafkah untuk dirinya, anak dan istrinya, itu manusia keramat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hidup sederhana. Jangan mengeluh dengan kehidupan yang susah. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim.